Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Organisasi militer dan pasukan tentara bayaran. Sebelumnya kita telah membahas berbagai ciri khas kerajaan, alasan mengapa suatu kerajaan bisa berkembang atau runtuh, serta cara-cara mereka menaklukkan dan mempertahankan kekuasaan. Kini, saya akan menjelaskan secara umum bagaimana kerajaan-kerajaan mengatur kekuatan militernya, baik untuk menyerang maupun bertahan. Telah disebutkan bahwa seorang raja harus membangun kekuasaannya di atas dasar yang kuat. Tanpa fondasi yang kokoh, ia pasti akan kecewa. Setiap negara, baik yang baru berdiri, sudah lama ada, atau hasil gabungan dari beberapa wilayah, harus berdiri di atas dua hal utama, hukum yang baik dan pasukan yang kuat. Hukum tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan kekuatan militer, dan di mana ada pasukan yang baik, biasanya hukum juga ditegakkan dengan baik. Karena itu, saya tidak akan membahas hukum lebih jauh, melainkan akan memusatkan perhatian pada masalah militer. Kekuatan militer yang menopang kekuasaan seorang raja biasanya terdiri dari 4 macam, pasukan sendiri, tentara bayaran, pasukan bantuan dari luar, atau gabungan dari ketiganya. Namun, tentara bayaran dan pasukan bantuan sejatinya tidak bisa diandalkan dan bahkan berbahaya. Seorang raja yang mengandalkan tentara bayaran tidak akan pernah memperoleh keamanan sejati. Tentara bayaran umumnya tidak memiliki kesetiaan, mudah haus kekuasaan, dan kurang disiplin. Mereka bisa tampak gagah di antara rekan-rekannya, tetapi berubah menjadi pengecut di hadapan musuh. Mereka tidak takut kepada Tuhan dan tidak setia kepada siapapun. Selama perang belum dimulai, mungkin mereka tampak tenang. Namun, ketika pertempuran benar-benar terjadi, mereka sering melarikan diri atau membubarkan diri. Dalam masa damai, mereka kerap membuat kekacauan di dalam negeri, sementara dalam masa perang, kelemahan mereka justru dimanfaatkan oleh musuh. Semua itu karena mereka tidak memiliki rasa tanggung jawab. Mereka berjuang bukan karena cinta tanah air, melainkan demi bayaran, yang nilainya tidak sebanding dengan risiko nyawa. Italia menjadi contoh yang jelas akan hal ini. Kehancuran negeri itu disebabkan oleh ketergantungannya yang lama pada pasukan bayaran. Walau terkadang tampak tangguh dibanding tentara bayaran lain, saat menghadapi musuh asing, kelemahan mereka segera terlihat. Karena itulah Raja Charles dari Prancis dapat menaklukkan Italia dengan mudah, seolah hanya menggunakan lidi sebagai senjata. Jika ada yang mengatakan bahwa bencana itu merupakan hukuman atas dosa, maka memang benar, tetapi dosa yang dimaksud adalah kesalahan para raja sendiri. Seorang panglima pasukan bayaran mungkin berpengalaman dalam peperangan, namun tetap tidak dapat dipercaya. Biasanya mereka memiliki ambisi pribadi untuk memperluas kekuasaan dan kejayaan mereka sendiri. Kadang mereka berusaha menjatuhkan majikan yang mempekerjakannya, atau menaklukkan musuh melebihi apa yang diperintahkan. Sebaliknya, jika panglima tersebut tidak cakap dan tidak berani, maka ia akan membawa kehancuran bagi negara yang mempekerjakannya. Ada yang berpendapat bahwa hal ini bisa terjadi pada semua pasukan, tidak hanya tentara bayaran. Namun, menurut saya, sebuah angkatan perang sejati harus berada di bawah kendali langsung seorang raja atau sebuah republik. Seorang raja sejati harus memimpin pasukannya sendiri, sementara dalam republik, pasukan harus terdiri dari rakyatnya sendiri. Jika panglima tidak kompeten, ia dapat diganti, dan jika ia berhasil, kekuasaannya tetap harus dibatasi oleh hukum agar tidak melampaui batas. Sejarah membuktikan bahwa hanya raja dan republik yang mengandalkan pasukan sendiri yang dapat membangun kekuatan militer yang tangguh. Sebaliknya, negara yang bergantung pada tentara bayaran selalu lemah dan mudah dikalahkan. Republik dengan pasukan rakyatnya sendiri jauh lebih sulit ditaklukkan dibandingkan republik yang bergantung pada pasukan sewaan. Kerajaan Romawi dan Sparta mampu bertahan selama berabad-abad karena memiliki pasukan sendiri. Hal serupa juga terlihat pada bangsa Swiss yang berdiri kokoh berkat militernya sendiri. Sebaliknya, bangsa Kartago menjadi contoh buruk karena ketergantungan pada tentara bayaran. Setelah Perang Pertama melawan Romawi, mereka hampir saja ditaklukkan oleh pasukan bayaran mereka sendiri. Contoh lainnya datang dari Theba yang, setelah kematian Epaminondas, mengangkat Philip dari Makedonia sebagai panglima. Namun setelah menang, Philip justru merampas kemerdekaan mereka.
Begitu pula dengan Milan yang menyewa Francisco Sforza untuk memimpin pasukan melawan Venesia. Setelah menang, Sforza malah bersekutu dengan musuh dan menaklukkan rakyat Milan sendiri. Ayahnya pun melakukan hal serupa terhadap Ratu Joanna dari Napoli. Kota-kota seperti Venesia dan Florence memang pernah menggunakan pasukan bayaran dan sempat berhasil memperluas kekuasaan. Namun itu semata karena keberuntungan, bukan karena keunggulan pasukannya. Panglima-panglima mereka tidak berambisi merebut kekuasaan, atau ketika mereka mencoba, rencana itu gagal sebelum terlaksana. Misalnya Giovanni Acuto, panglima bayaran yang tidak pernah benar-benar berhasil. Karena kegagalannya, kesetiaannya tidak sempat diuji. Namun jika ia berhasil, Florence mungkin sudah jatuh ke tangannya. Sementara itu, keluarga Sforza dan Brexeschi saling bermusuhan, sehingga saling menahan ambisi masing-masing. Contoh lain datang dari Paolo Vitelli, panglima yang diangkat oleh Florence. Ia memang cakap dan dipercaya, tetapi seandainya ia berhasil merebut Pisa, Florence akan berada dalam bahaya. Jika ia berkhianat, mereka tak akan mampu melawannya. Namun jika ia tetap setia, kekuasaan Florence akan bergantung sepenuhnya padanya. Hal serupa terjadi pada Venesia. Mereka dahulu berjaya saat mengandalkan pasukan rakyatnya sendiri. Namun setelah memperluas wilayah kedaratan, mereka mulai bergantung pada tentara bayaran. Salah satunya adalah Carmagnola, panglima besar yang awalnya membawa kemenangan. Namun ketika ia mulai berperang setengah hati, Venesia kehilangan kepercayaan padanya. Karena takut dikhianati, mereka akhirnya menghukum mati Carmagnola. Setelah itu, mereka menunjuk panglima-panglima baru seperti Bartolomeo da Bergamo dan Roberto da San Severino, namun hasilnya justru lebih buruk. Dalam pertempuran Failla, Venesia kehilangan wilayah yang telah mereka pertahankan selama 8 abad, hanya dalam 1 hari. Dari berbagai peristiwa ini, kita belajar bahwa tentara bayaran hanya membawa kemenangan yang semu dan sementara, tetapi kehancuran yang mereka timbulkan datang dengan cepat dan fatal. Ketergantungan Italia terhadap tentara bayaran berawal ketika kekuasaan Kekaisaran Romawi mulai melemah dan Paus memperkuat pengaruhnya. Italia kemudian terpecah menjadi banyak kerajaan kecil. Di berbagai kota, rakyat memberontak terhadap para bangsawan dan merebut kekuasaan. Gereja mendukung pemberontakan itu demi memperluas pengaruh duniawinya. Namun baik para imam maupun penguasa baru itu tidak memiliki kemampuan militer. Karena tidak mau mengangkat senjata sendiri, mereka menyewa orang asing untuk berperang bagi mereka. Orang pertama yang terkenal dalam sistem pasukan bayaran ini adalah Alberigo da Conio dari Romagna. Dari tangannya muncul tokoh-tokoh seperti Brasio dan Sforza yang kemudian menjadi penguasa besar di Italia. Setelah mereka, muncul banyak panglima bayaran lainnya, hingga akhirnya Italia jatuh ke tangan bangsa asing. Ditaklukkan oleh Charles, dijarah oleh Louis, diserbu oleh Ferdinand, dan dipermalukan oleh orang Swiss. Para tentara bayaran itu lebih mementingkan nama besar dan keuntungan pribadi daripada kejayaan negeri. Mereka menganggap pasukan infanteri rendahan, dan lebih suka bergabung dengan kavaleri kecil agar terlihat bergengsi tanpa menanggung risiko besar. Akibatnya, dari 20.000 prajurit, hanya 2.000 yang benar-benar infanteri. Mereka pun menghindari bahaya, tidak menyerang pada malam hari, tidak membangun benteng pertahanan, dan tidak berperang di musim dingin. Semua ini mereka anggap sebagai kebijaksanaan militer, padahal sebenarnya hanya bentuk kepengecutan. Karena kelicikan dan kelemahan mereka, Italia akhirnya jatuh dalam perbudakan dan kehinaan. Bersambung ke 8. Pasukan bantuan, pasukan gabungan dan pasukan rakyat.